Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebijaksanaan, teman-teman yang nonton video ini. Sebetulnya ini bukan video pertama juga yang dibuat, tapi boleh jadi ini video pertama yang diupload. Biasanya apa yang saya rasakan itu saya tuangkan dalam tulisan, opini biasanya. Ya. Tapi ini kalau ditulis khawatirnya tidak ada yang baca. Karena kalau yang baca itu sama penulis aja biasanya, di luar itu nggak ada. Jadi spektrum transmisinya tidak begitu luas kalau tulisan. Oke, teman-teman, saya kasih konteks dulu apa yang mau saya bicarakan dalam video ini, yaitu terkait seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K biasa. Tapi saya coba spesifikkan lagi nih soal P3K guru. Nah, kenapa ingin saya bahas, teman-teman? Pertama, beberapa hari ini saya lihat di media sosial, baik yang pribadi ataupun yang publik, ini begitu masif berita tentang penerimaan P3K. Di honor-honor itu cukup banyak yang jadi ASN P3K ya, di tahun 2023 ini. Which itu bagus, teman-teman. Dan tentu saya ingin ucapkan selamat pada rekan-rekan honorer guru P3K yang sudah jadi ASN sekarang. Ya, status sudah ASN, dari honorer jadi ASN. Nah, ini juga saya ucapkan sama teman-teman saya yang diangkat jadi P3K dan terima jadi P3K. Ya, jadi di lingkup saya itu banyak sekali yang terima jadi P3K. Kemudian tidak hanya orang yang dikenal, yang tidak dikenal juga banyak men-share hal-hal itu. Itu sekali lagi saya ucapkan selamat pada teman-teman. Tapi saya nggak ingin komentari soal itu. Saya coba bahas what next, apa selanjutnya ketika terima jadi P3K. Bagi guru kan diangkat jadi ASN itu menjadi salah satu tujuan atau cita-cita, ya. Tentu salah satu pertimbangannya adalah ingin ada penghasilan yang bisa dibilang cukup layak lah sebagai seorang guru, betul kan? Nah, saya mau disclaimer dulu, tidak ingin menyinggung siapapun dalam video ini, tapi ini sebagai refleksi kita bersama. Dan ini program yang bagus juga sebetulnya, meskipun ada kritik juga soal seleksinya, tapi saya nggak mau sampai di situ. Saya ingin coba ambil what next setelah teman-teman ini jadi P3K. Saya coba mulai dari pertama, profesi guru itu kan jadi profesi yang sangat diminati ya belakangan, karena dalih pengabdian dan pahala sudah. Jadi saya beberapa hari juga ketemu sama guru, saya tanya kenapa Bu jadi guru, ngisi waktu luang Pak. Oh ya, sederhana saya ngisi waktu luang. Jadi bukan jadi profesi yang eksklusif lagi sekarang. Jadi semua orang kalau nggak ada kerjaan maunya jadi guru. Nah, jaminan jadi ASN-nya juga tinggi kan, P3K itu. Nah, ini saya ini nggak menyinggung siapa-siapa, tapi ini memang teman-teman dekat saya pun banyak yang jadi ASN P3K di tahun ini. Saya senang dari yang tadi gajinya ya gitu, kemudian jadi punya penghasilan tetap, dan penghasilannya cukup bisa menunjang kinerja sebetulnya. Ya, dan saya berharap mudah-mudahan diterimanya P3K ini jadi pemicu
berkembang ya teman-teman. Ya, karena itu kan yang diinginkan, dapat penghasilan yang layak, kemudian bisa uh, fokus untuk ngajar, kan itu kan uh, argumentasinya kan itu. So, itu yang pertama soal profesi guru yang jadi primadona sekarang, karena hampir 199% lah bisa jadi ASN. Yang kedua, kenapa penting? Saya ngelihat gini, guru ini bukan soal gaji saja sebetulnya, bukan soal meningkatnya status ekonomi, itu bagus bagi seorang guru, tapi lebih daripada itu kan ada tanggung jawab intelektual dan tanggung jawab moral juga, ya kan? Tanggung jawab intelektual jelas harus mengembangkan diri, harus progresif, kalau tidak ya ketinggalan zaman, ya. Jadi tanggung jawab peradaban itu ada di tangan teman-teman guru ini. Ya kalau di perguruan tinggi oke lah, itu sudah proses pengembangan saja, tapi menanamkan atau membangun fondasi kan di pendidikan dasar dan menengah, itu yang penting kan sebetulnya. Jadi guru itu berkaitan sama pembangunan peradaban tentunya, ya teman-teman. Jadi ketika sudah diangkat jadi guru ASN dengan gaji yang sekian, harusnya sih bisa kasih perform dengan sesuai dengan gaji itu. Kalau tidak bisa ya apa bedanya dengan honor, ya. Kalau honor kasih gaji 500.000, bisa kasih perform harga 500.000, berarti kalau gaji 3 juta harusnya bisa kasih perform harga 3 juta, betul ya teman-teman? Jadi itu jadi penting, kesesuaian antara apa yang diberikan negara dan apa yang diberikan oleh teman-teman guru ini sendiri. Jadi jangan sampai terlena argumentasinya, kapan negara ini memperhatikan guru. Nah sekarang udah P3K ini ya bagus lah, meskipun ada beberapa yang harus diperbaiki dalam rekrutmen seleksinya. Ini sudah jadi bagian kebijakan yang ya bagus lah. Nah jadi jangan muncul argumentasi baru lagi ketika sudah diangkat, muncul argumentasi baru lagi mengatakan gaji segini jangan menuntut banyak dari guru. Tadi sebelum jadi honor mintanya bagaimana kami mau bisa fokus kalau kami mikirin bagaimana keadaan di rumah. Nah sedangkan ketika sekarang sudah diangkat, jangan muncul argumentasi baru lagi, argumentasi pembelaan lagi, mengatakan bahwa gaji segini itu jangan menuntut banyak-banyak, guru harus bisa memberikan hal yang maksimal, harus dikasih tunjangan kinerja lagi, tunjangan sertifikasi lagi, tunjangan ini, tunjangan itu. Jadi kita bicara bukan soal kinerja lagi, bicara soal uang jadinya. Nah itu agak kurang tepat menurut saya. Nah dalam Islam itu kan ilmu itu cahaya, betul ya. Jadi untuk mengantarkan cahaya itu harus punya atau harus dilakukan oleh orang yang suci dalam tanda kutip. Cahaya itu kan adalah unsur yang suci, unsur yang baik, ya, karena bisa menerangi dan seterusnya. Dan cahaya itu hanya bisa dihantarkan oleh orang-orang yang punya jiwa yang bersih, oleh orang-orang yang punya kesucian dalam dirinya. Jadi ini jadi menarik sebetulnya, apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh guru-guru yang sedang P3K ini. Apakah performanya sama? Karena saya lihat euforianya berlebihan. Bukan tidak boleh senang, boleh saja, tapi berlebihan euforianya. Tapi saya lebih bersyukur lagi ketika ada honor yang diangkat jadi ASN P3K, itu performnya juga naik. Tidak hanya gaji naik, tapi performnya juga naik. Ya, jangan sampai jadi malah menurun. Nanti muncul argumentasi baru yang sudah saya katakan tadi. Gaji gini jangan untuk baca apa, nanti apalagi nextnya, apalagi membebani anggaran itu, apalagi yang harus dilakukan, ya. Jadi sebetulnya harus bersyukur ketika teman-teman sudah diangkat jadi P3K, kita tinggal lihat apa yang mau diberikan. Jadi mulai sadar, maka saya selalu katakan gini di kelas-kelas saya, ini kalau di kampus ya, kita nggak usah bicara dulu soal
pembangunan peradaban. Kita nggak usah bicara dulu soal kemajuan SDM atau kemajuan-kemajuan lain. Ya. Kalau gurunya sendiri, ya, kalau gurunya sendiri itu belum suci. Suci dari apa? Suci dari hal-hal di luar kekhususannya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Misalnya ngajar karena ingin dapat pujian, ngajar karena ingin dapat jabatan, ngajar karena ngincar uangnya saja. Nah, itu sudah merusak kesakralan hubungan antara guru dan murid itu sendiri. Hasilnya apa? Hasilnya nanti lihat saja karakternya itu bagaimana. Karena nggak bisa. Harus ada cinta dulu. Cinta itu bisa mengubah semuanya. Yang waras jadi tidak waras, itulah kehebatan cinta. Cinta itu kemurnian yang dikasih Tuhan untuk kita. Maka penting dilakukan adalah refleksi diri atau introspeksi diri. Apa yang kurang dari saya? Ya, jadi saya mau setelah ini pendidikan itu bisa maju. Tanggung jawabnya berat, tanggung jawabnya tidak hanya intelektual juga moral. Kalau mau cari pengetahuan saja, kalau transfer of knowledge saja kan Google kayaknya lebih pintar ya daripada guru-guru, termasuk dosen-dosen. Tapi kalau transfer of values, transfer nilai itu yang agak sulit. Apalagi membangun karakter. Itu luar biasa. Jadi itu teman-teman tuh sebetulnya pesan saja buat teman-teman yang sudah diangkat jadi P3K. Jangan tenggelam pada euforia. Tapi pikirkan what next. Apa kontribusi saya untuk negara? Kontribusi untuk anak-anak muda.